ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي فيه وجه الله تعالى. Alhamdulillah, para hadirin sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari-hari kita sampai saat ini kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat. Dan tentu nikmat yang sangat kita rasakan adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkekalanlah nikmat ini sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berada dalam pengajian kitab Al-Hikam. Dan sekarang ini kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-47 ya. 48. Tapi kita coba ulang kaji di kajian yang kemarin, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami lagi kajian kita kemarin. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama mengirimkan satu Fatihah untuk penulis kitab ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dibukakan Allah Subhanahu wa taala pengetahuan dan diberikan rezeki tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Rabbana zidna ilman warzuqna rahmah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada Jumat pekan lalu, zuhud adalah faktor terbesar untuk memberikan kualitas kepada amal kita. Beliau mengatakan, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathura amalun baraza min qalbin ragibin. Amal yang sedikit namun dari hati yang zahid, yang zuhud terhadap dunia ini, tidak bisa dikatakan amal itu sedikit. Bahkan amal itu dianggap
Wala kathura amalun baraza min qalbin zarajibin. Dan amal yang banyak namun dari hati yang tamak, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dikatakan amal yang banyak. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu ihsan ini. Pentingnya kita mempelajari ilmu ihsan atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs untuk memberikan kualitas kepada amaliyah kita, kepada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, ditanyakan tentang al-ihsan, ma huwa al-ihsan? Beliau mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah jika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak dapat melihat Allah, yakini pada dirimu bahwa Allah melihat engkau. Nah, ini konteksnya, ini hadisnya. Kesimpulan dari apa yang kita kaji kemarin adalah kembali kepada ihsan tadi. Jadi bagaimana kita beribadah kepada Allah ini, ya, agar bisa berkualitas, jalannya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau dalam kajian Quran dikatakan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu kamu meyakini betul yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa kamu ini hari ini, saat ini dan kelak akan datang akan liqa rabbi, akan berhadap-hadapan dengan Allah. Paham itu namanya liqa? Liqa itu begini, one by one, satu lawan satu. Kita aja berdampingan sama istri kita masih pengantin baru, nggak mau lepas ya kan Pak Darun? Dia kan Bu ya? Ikan mau masak? Kalau enggak saya bilangin sama istri dia. Waktu pengantin baru itu nggak mau lepas. Pergi kerja pengen balik cepat. Mau kenapa? Mau jumpa istri. Kayak gitu bawa dia. Gitu. Pengantin baru itu. Ya. Apakah sudah kita rasakan kayak gitu waktu sholat? Itu pertanyaannya. Jadi saya barusan dapat kiriman ceramah pendiri Hidayatullah itu. Beliau mengatakan sholat itu, sudahkah kita merasakan bagaimana itu kita dekat dengan Allah? Dekat dengan pacar aja kita luar biasa itu. Panas dingin kita. Panas dingin kenapa? Panas dingin bahagia. Ya pengantin baru coba itu kata dia. Kita pulang, kita pergi kerja pengen cepat-cepat pulang. Pengen kenapa? Dekat sama istri. Ya kan? Yang tidak merasakan itu jangan marah. Sudahkah kita merasakan itu? Ya, dekat dengan kekasih. Jadi puncak daripada ma'rifat itu adalah mahabbatullah. Menjadikan Allah satu-satunya kekasih yang abadi, kekasih yang sempurna, kekasih yang utama, kekasih yang paling didahulukan, kekasih yang number one. Sudahkah kita menjadikan Allah sebagai kekasih? Ini pertanyaan. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam Al-Quran mengatakan, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu bersangat, itu bersangatan, sangat cinta kepada Allah. Makanya para sahabat kalau sholat itu lama. Rasulullah kalau sholat itu dari jam 12 mendekati subuh selesai. Kita baru zikir 100 sudah. Karena tidak ada rasa cinta. Baru
baru sholat minta cepat-cepat selesai karena tidak ada rasa cinta ya. Adakah kita cinta pengen jumpa sama Allah? Kalau ada perasaan kita pengen jumpa dengan Allah, itu tanda kita cinta dengan Allah. Ya, habis sholat asar, kerja-kerja, pengen nunggu tuh waktu sholat zuhur kapan, waktu sholat maghrib kapan. Kita tungguin itu, paling cepat kita mau sholat maghrib. Kita ini mau ketemu sama Allah kalau ada kepentingan, itu persoalannya. Kita ini menjadikan Allah sebagai itu masih mending lah. Tapi kan nggak mungkin kita berada di makom itu. Kita mau ketemu sama Allah karena kita punya kepentingan. Kepentingan kita pun kepentingan duniawi. Kepentingan yang rendah sekali itu sebenarnya. Kepentingan dunia itu kepentingan jasmani, Pak. Paham ini? Jasmani ini kan cepat hancur. Nanti hilangnya jasmani kita, hilanglah kepentingan itu. Hilang jasmani kita, hilang juga kepentingan itu. Emangnya orang dikubur minta dunia? Tidak akan dia. Ya. Jadi meminta kepentingan dunia itu rendah, ya rendah nilainya. Ya, masih penting lah kita mau sholat karena ada kepentingan. Tapi mau ya harus dinaikkan lagi grade-nya. Kita mau ketemu sama Allah karena kita rindu mau ketemu dengan Dia. Kapan? Waktu-waktu timingnya itu, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita bisa ketemu sama Dia kapan saja dan di mana saja. Hatta dalam WC saja, mohon maaf, mohon izin, di WC aja. Saya sendiri nggak bisa saya elakkan itu. Saya kadang-kadang memikirkan akhirat itu, memikirkan dunia ini tafakur. Saya di kamar mandi, ini mohon maaf, tiba-tiba dia muncul, masuk. Ya. Ada yang masih ini ngomong kadang-kadang tiba-tiba rasa takut itu datang, langsung duduk zikir sambil nangis. Karena memang tidak bisa tidak. Bahasa kolbu itu nggak bisa ditahan. Kita harus duduk ingat sama Dia. Karena itu bukan, itu panggilan Allah. Dalam kelembutan kan kita sudah baca deh. Ya Latifal Yazal Ultub bina Fima nazal Innaka latifun lam tazal Ultub bina wal muslimin. Ya Latif, wahai zat yang maha lembut. Allah itu maha lembut. Dia menyampaikan informasi dengan sangat lembut dalam kalbu kita. Nah, tanpa kita sadari itu. Dan akhirnya kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dan kapan saja. Ya, tidak terhad di ruang dan waktu itu. Ya. Apalagi kalau kemudian ada waktu-waktu timing khusus. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu yang wajib telah Allah tetapkan waktu-waktunya untuk orang-orang yang beriman. Ya kalau dia kemudian dia nungguin itu artinya dia rindu. Sudahkah kita sampai ke makom itu? Kalau belum, kita cross check. Saya udah bertahun-tahun belajar ilmu tasawuf kok belum naik grade ini. Harus dinaikkan grade sampai ke makom mahabbah. Ya, kita harus berupaya mengejar sampai ke sana. Dan itu tidak singkat waktunya untuk kita bisa dapatkan. Itu butuh latihan, butuh riyadhah bertahun-tahun itu. Bahkan kita harus istiqomah. Ya. Nah, jadi kita harus naikkan kualitas amalia kita. Kalau beliau mengatakan yaitu hati yang zahid itu. Hati yang zahid itu hati yang di dalam diri kita ini ada sabar. Sabar itu baris-barisan terluar dari hati, itu namanya sabar. Barisan yang terdalam itu namanya sirri. Barisan terluar namanya sabar. Barisan yang terdalam itu namanya sirri. Di sirri kita ini tidak boleh bertahta yang lain. Harus hanya ada Allah. Makanya di latifatul qalbu itu, kalau pada saat kita zikir Allah, kita harus menyelam masuk ke dalam sirri kita. Adakah kita harus cross check? Ini rahasia yang saya buka hari ini ya.
Ketika kita zikir latifah, ya Allah, itu jangan hanya sekedar kita menyampaikan kalimat Allah di sana. Kita harus masuk, berenang ke dalam kolbu kita, masuk sampai ke dalam sirri, dan cek di situ. Apakah Allah yang bertahta di situ, ataukah dunia yang bertahta di situ, ataukah jabatan yang bertahta di situ, ataukah istri yang bertahta di situ, ataukah anak yang bertahta di situ. Itu nggak boleh yang lain ada di situ kecuali hanya Allah. Wa fi sirri ana, dan dalam sirrimu aku, ada aku di situ, kata Allah. Hanya ada aku di situ. Ya, artinya seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa Allah menjadikan wadah pada diri manusia itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kolbunya. Nah, di dalam kolbu itu, kolbu yang mana? Kolbu yang paling dalam, namanya sirri, yang paling dalam. Ya, walaupun nanti kita akan bahas sedikit, mungkin akan saya kaji terhadap beberapa lapisan pada diri manusia. Ya, ada lapisan-lapisan pada diri manusia. Ada lapisan yang kasar, kemudian lapisan yang halus, kemudian lapisan yang paling halus. Ya, lapisan yang paling halus itu adalah sirri. Ya, lapisan sirri itu sudah yang paling halus, yang paling ke dalam. Makanya ketika kita sudah masuk zikir sirri, ya cross check itu, tenggelam. Makanya dianjurkan kita pada saat kita sirri itu, badan kita agak tunduk sedikit, kemudian kita mendongakkan kepala kita sedikit mengarah ke jantung. Sambil apa? Sambil kita tenggelam masuk ke dalam, kita cross check, udah betul nggak kompas ibadah kita ini hanya untuk Allah. Kita ceknya, udah bener nggak kita punya ibadah ini untuk Allah? Udah bener gak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah? Udah bener gak itu? Kalau belum benar, dibenerin. Lewat mana? Lewat takhali, bersih-bersih lah. Dibersih, keluarin semua, keluarin, bersih. Nggak ada jabatan, nggak ada istri, ya, nggak ada aku, bahkan aku yang egois ini udah nggak ada lagi, udah nggak ada di sini. Ya, nggak ada dunia, ya, nggak ada apa-apa udah di situ. Di situ hanya ada Allah. Ya, bukan zatnya ya, tidak. Maksudnya Allah itu bertahta itu di hatimu itu, sudah nggak Allah bertahta ya? Ya, paham itu namanya bertahta. Yang berkedudukan, Allah bertempat di situ itu sudah enggak, bukan zatnya. Ya, makanya disebut fadhkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Yang kedua, hadis qudsi mengatakan zakarni man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi. Siapa yang mengingati aku pada dirinya, paham ini? Mengingati aku pada dirinya, paham ini? Aku pun mengingati dia pada diriku, kata Allah. Paham ini? Paham kata-kata ini? Barang siapa yang mengingati aku pada dirinya, dalam siri kita ini tidak boleh ada yang lain. Bertahta itu hanya ada Allah. Ini yang gak kemakan sama api neraka kalau dicari sama Nabi. Walaupun kita masuk neraka, moga-moga enggak ya, amin ya Allah. Walaupun ada orang yang masuk neraka, tapi kalau ada kalimah Allah di sini, itu gak kemakan api, Pak. Makanya ketika Nabi itu mau masuk dalam surga, ketika semua udah masuk dalam surga, kata Nabi masih di luar. Kata Allah,
Ya Habibi, wahai kekasihku, kenapa enggak masuk dalam surga? Masuklah. Kata Rasulullah, tidak ya Allah, masih ada umatku yang masih berenang di kegelapan neraka. Neraka itu bukan terang, Pak, gelap. Jangan kalian bilang api neraka itu merah, api neraka itu hitam. Tapi neraka itu warnanya hitam, bukan merah. Saking berkali-kali api neraka itu dipanaskan. Sampai apa? Sampai saking panasnya bukan warna merah tapi warna hitam. Api neraka itu dipanaskan kembali sampai ada manusia dilemparkan ke sana dan jin serta setan dilemparkan ke sana sampai hari kiamat datang. Wa iddas lil kafirin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bahan bakar api neraka itu ya manusia dan bebatuan. Ya, jadi semakin manusia dimasukkan ke dalam, kayak bensin disiram itu, dikasih bensin semakin menyala. Jadi kalau ada orang yang dilemparkan ke dalam api neraka, semakin menyala itu apinya. Jadi Nabi SAW masuk ke dalam neraka. Beliau mengenal umatnya. Kenapa? Ada kalimat Allah dalam hati. Itu tidak terbakar. Makanya kan dalam Riyadhah kita sudah saya ajarkan kemarin, bebaskan diri kita dengan zikir yang sudah saya ajarkan. Karena Nabi bersabda, Inna Allah harama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Ya, ia bertagi fihi wajah Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari. Ada hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap ridha Allah, seperti ayat oleh guru kita, ilahi anta maksudi wa ridha qamadlubin. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, haramallahu 'alan nar. Allah haramkan baginya untuk masuk neraka. Tapi kan masih ada kita punya badan makan yang haram, kita masih yang masuk juga. Cuman yang tempatnya Allah itu gak kebakar. Tapi mudah-mudahan makanya diperlukan ini zikir kullu jasad untuk memberikan tameng kepada seluruh jasad kita ini supaya gak kemakan api itu. Ya, supaya gak kemakan api. Mudah-mudahan. Oke. Baik, kita lanjut pada kajian berikutnya. Saya singkat ya. Dengan amalnya jam 11 agak terlambat saya. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitab al-Hikam al-Athaiyah wa nafa'ana bi ulumihi. Masuk pada pembahasan 48. Husnul a'mali nata'iju husnil ahwal wa husnul ahwali min at-tahaqquqi fi maqamatil inzal. Beliau mengatakan sebaik-baik amal adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baik ahwal, yaitu keadaan hati, keadaan batin. Dan sebaik-baik ahwal itu dihasilkan dari kemapanan dalam makom-makom yang diraih. Ya, dan sebaik-baik ahwal adalah dihasilkan fi tahaqquqi fi minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Ya, jadi kemapanan makom-makom yang diraih. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baik amal itu dihasilkan dari sebaik-baik ahwal. Inilah pentingnya riyadhah. Ya, riyadhah batin itu diantaranya adalah untuk memberikan kekhusyuan. Kalau Syekh Ar-Razi mengatakan kurangi tidur, kurangi makan, kurangi berbicara, dan sabar dengan gangguan orang. 4 ini riyadhahnya. Riyadhah jiwa itu 4 ini. Ya, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong, bersabar atas perilaku manusia kepada kita.
setelah itu baru diisi dengan amaliyah dalam riyadhah. Apa amaliyahnya? Zikir, baca Quran kalian bisa, sholat, ya, sabar kepada perilaku orang sama kita, ya. Nah ini adalah dalam rangka apa? Untuk memperindah ahwal batin. Ya. Kenapa kita disuruh puasa? Karena puasa itu adalah primary, kebutuhan pokok. Kalau ente puasa, yang ente pikirkan itu bagaimana memakan. Ya kan, Bang? Kalau kita puasa itu kita mikir kapan buka ya, benar nggak ya? Nggak kepikiran itu nafsu-nafsu yang lain. Jarang kepikiran. Yang kepikiran, makanya orang itu kalau udah kenyang naik pada peringkat kedua. Apa peringkat kedua? Ya, pengen yang sekunder, memuaskan keinginannya, mobil, rumah, kendaraan, baru mikirin itu. Kalau dia udah terpenuhi kebutuhan perut, baru dia mikirkan yang tingkat kedua. Ya, makanya perlu apa? Perlu puasa mata supaya tidak terlalu banyak nengok orang punya barang. HP kawan cantik betul. Ingatlah kayak dia. Itu pengaruh apa mata? Kalau kamu nggak lihat itu, nggak tertarik. Termasuk perempuan misalnya. Ini mohon maaf. Ada seorang lelaki, dia punya istri orang Papua. Mohon maaf. Saya tidak menghinakan siapapun. Saya tidak ada maksud untuk itu. Ya. Ini kejadian. Dia punya istri orang Papua. Dia orang Jawa kalau nggak salah. Istrinya orang Papua. Dia bilang istri saya itu yang paling cantik. Kenapa? Lingkungan itu mempengaruhi pandangan. Karena yang dia lihat wanita kayak begitu, makanya dia paling cantik. Coba dia kalau ke Jakarta, paling saya belanja, ya kan? Artinya begini, Pak. Kita ini nafsu kita untuk sekundur itu karena terlalu banyak melihat. Maka di situ kata beliau, Imam Ar-Razi, puasakan matamu, puasakan pandanganmu itu. Dengan apa? Jaga tidurmu itu. Kalau kamu ngantuan, ya ngantuk terus, kamu tidak ngawas, tidak mawas itu. Ngantuan itu boleh juga diibaratkan kamu mudah terbawa situasi dan kondisi, itu ngantuan. Tapi kalau kamu melek, kamu ngawas, kamu awas itu. Oh ini jangan, ini godaan. Itu kamu awas. Dilatih dari apa? Dari kamu jangan banyak tidur. Ya. Kemudian puasa apa? Puasa ngomong, puasa berbicara. Ya. Kalau kamu sudah bisa berpuasa bicara, maka yang banyak bicara adalah batinmu dan pikiranmu. Kalau kamu bisa menguasai alam pikiranmu, caranya gimana bisa menguasai alam pikiran? Ulama menyuruh kita lebih banyak tafakurnya ke kolbu. Karena kolbu itu lebih dominan yang baik, positif. Maka kolbu yang positif ini bisa mendorong akal ini untuk berpikir yang positif. Gitu. Maka kita disuruh puasa diam supaya kita lebih banyak tafakur, lebih banyak introspeksinya ke dalam. Tapi kalau kita banyak ngobrol, ngoceh, pasti kita cari kawan. Lebih banyak kita bersosial dengan orang. Itu. Maka kita melatih untuk sedikit memisahkan diri dari kehidupan sosial. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak introspeksi ke dalam. Bukan introvert ya, introspeksi ke dalam. Beda introvert. Introspeksi ke dalam. Tapi sekarang ini kan zaman now. Memang kita nggak ngomong, tapi omongan kita itu diwakili oleh jempol. Omongan kita lari ke jempol. Ya. Makanya sebaiknya kalau sudah itu hindari dulu media sosial. Ya, kalaupun mau buka ya bukalah yang bermanfaat, ditengok YouTube pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu. Saya itu punya satu kebiasaan, mohon maaf. Saya nyetrika pakaian saya sendiri, Bu. Saya paling senang nyetrika pakaian itu kenapa? Kalau sambil saya nyetrika pakaian, saya setel itu semua pengajian, kajian-kajian, guru-guru, kajian-kajian ustadz-ustadz yang enak. Jadi saya sambil nyetrika itu saya belajar.
Saya gunakan untuk manfaatkan untuk timing saya nyantai ambil nyetrika sambil dengar tuh. Jadi dua arah bermanfaat. Saya punya diam dengan nyetrika, saya punya telinga sambil belajar, dan itu masuk cepat di otak saya. Ya, masuk cepat. Jadi untuk membangun kebaikan, untuk membentuk amal kita ini sebaik-baik amal, maka jalannya adalah memperbaiki ahwal batin kita. Ahwal batin ini kita perbaiki. Semakin banyak racun-racun yang masuk ke dalam akal kita, sebanyak macam-macam racun-racun yang masuk ke dalam kalbu kita lewat pendengaran dan penglihatan, itu semakin membuat ahwal batin kita itu teracuni, sehingga untuk sampai pada kualitas kekhusyuan itu susah. Mohon maaf, kebanyakan orang-orang yang memang mau sampai ke tahap itu dizerokan oleh Allah. Saya mengalami proses itu, Pak. Kalau Anda mengalami, Ustaz, saya kok kalau zikir ini susah betul, sangat betul zikir rezekinya. Itu memang proses zero processing. Ya. Supaya kita memang diletakkan Allah pada posisi paling bawah, ya, agar apa? Kita nggak lagi mikirin ini itulah sudah, ya, udah kayak begini sudah, tinggal udah. Kebanyakan orang yang berhasil melalui masa-masa berat dia adalah ketika dia menghadapkan itu kepada Allah. Dia akan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan itu, dan setelah dia melewati itu, apa yang dia rasakan? Perubahan dramatis pada diri kita dalam cara pola pikir dia, tindak tanduk dia, langkah-langkah yang dia ambil, itu banyak sekali perubahan pada diri. Ya, paham ini ya ahwal batinnya ya. Jadi dibenerin itu ahwal batin. Ya, kasat, mulai detox. Kita sudah mulai harus detox. Kembali sebenarnya pelajaran awal ini. Kalau boleh saya katakan, ini ahwal ini ada 3 hal yang harus dia lakukan pada pembenahan ahwal. Ahwal batin ini cara membangunnya itu ada 3. Ya, Imam Al-Ghazali itu menyampaikan ada 4 dalam kitab Ihya. Imam Yana mengatakan 5, tapi kalau saya rangkum semuanya itu kesimpulannya ada di 3 cara. Yang pertama adalah detoksifikasi. Kita harus mulai bersih-bersih kalbu kita, mulai bersih-bersih pikiran kita dari racun-racun yang masuk. Itu namanya takhalli, pembersihan diri. Jadi kalau ada orang riyadhah tiba-tiba dia sakit, nah apa? Itu detox itu, ya, itu mulai dibersihkan. Setelah itu baru mulai tahalli. Mulai ada perubahan sikap, perubahan cara pandang, perubahan ibadah. Jadi kalau ibadahmu tidak berubah, kata Imam Al-Ghazali, cek mungkin ada dosa-dosamu yang kamu lakukan yang belum kamu benahi. Kalau kamu punya ibadah hancur-hancuran, cek ada hal-hal yang kamu lakukan yang tidak diridhai Allah. Ada yang kamu lakukan yang itu tidak mengundang rahmat Allah, sehingga ibadahmu itu tidak asik kamu kerjakan. Coba di cross check itu. Itu namanya detox. Ya. Oh, ya kenapa sih saya ini Ustaz? Zikirnya nggak merasakan iman. Coba dicek. Ada yang salah itu di kalbu kita. Mungkin saja nawa itu kita yang salah. Mungkin saja ya kita belum banyak bersihkan yang di dalam, ya, dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan khusus masalah itu yang akan saya kaji lagi selanjutnya. Ya. Yang kedua, baru kemudian nampak itu tajalliyat gitu. Tajalliyat itu saya seringkali mengatakan itu akan otomatis insya Allah, ya. Baru mulai.
itu kita akan otomatis insya Allah. Misalnya begini tajalli itu begini. Contoh mudahnya gini tajalli. Aku dikasih rezeki, dapat rezeki ini. Saya tidak melihat rezekinya ini namanya, tapi saya melihat Allah. Itu tajalli namanya. Ya, bukan Allah itu muncul di uang, enggak, bukan. Ya, sudah enggak kita sampai ke situ. Ya, kebanyakan orang yang tidak paham perjalanan ini, dia memang ngomong Allah yang ngasih, tapi hatinya sombong, dia enggak tajalli. Hatinya mengklaim dirinya lah, itu enggak tajalli itu. Ya, ketika dia sudah bisa tahalli, dia sudah masuk pada posisi tahalli, maka seluruh rangkaian kehidupan ini yang dia lihat adalah Allah. Yang dia lihat adalah Allah. Kita lagi proses ke sana semua ini. Saya rasa semua ini lagi prosesnya ke sana. Ya, mohon maaf, rezeki yang sedikit sekalipun yang kita lihat itu bukan klaim-klaim, tidak. Nanti kita akan melihat dalam kehidupan kita ini, kita akan merasakan bahwa dari A sampai Z kehidupan kita ini nggak ada klaim kita dan nggak ada klaim orang lain. Itu semuanya murni atas pemberian Allah. Kita melihatnya gitu. Makanya Pak, misalnya kalian tengok saya meruqyah, nggak ada urusan bagi saya, urusan dia sama Allah yang Allah menyembuhkan. Saya wasilah aja. Jadi saya nggak ada klaim. Kalau masih ada klaim, berarti kamu masih melihat dirimu, bukan melihat Allah. Saya ngobatin orang misalnya, orang itu sembuh, terus orang mengatakan luar biasa Ustaz sana. Saya ketawa aja itu. Kalau ada terbetik dalam diri, klaim saya menyembuhkan, gara-gara saya dia sembuh, bergeser sudah itu tidak nampak tajalli Allah. Kemana tahalli dan tahalli yang selama ini saya buat? Paham? Sama, semuanya sama itu. Kita bekerja, berproses itu kan berproses. Orang dapat duit dari jualan palsu kan berproses. Tapi Pak Wadia nggak melihat itu. Yang dia lihat dari awal proses sampai terakhir adalah perbuatan Allah. Itu tajalli namanya. Sehingga tidak ada klaim saya punya atas pemberian Allah. Kapan Allah mau ambil, terserah Allah. Hari ini atau besok terserah Allah. Itu orang yang ikhlas, itu tajalli itu udah ikhlas. Hidupnya itu udah lempeng gitu. Nah, kita itu mau proses ke sana. Orang yang hidupnya kayak gitu Pak, enteng hidupnya, nggak ada beban sama sekali. Coba hidupnya kayak gitu. Makanya wali-wali Allah itu nggak ada beban dia. Ya. Nah, kita itu ke sana prosesnya. Oke, contoh misalnya ini, apakah kita yang melakukan pekerjaan itu? Mohon maaf, tunggu dulu. Kalau Allah sebut kamu sakit gimana? Bisa gak kamu kerjakan itu? Bisa. Terus kalau kamu sakit, ya, kamu gak bisa, atau kamu sehat, tapi kamu gak dikasih kesempatan oleh Allah ngurusin orang lain, kamu kesana kesini, gak sempat ngurusin pekerjaan. Siapa yang berkehendak? Oh itu orang kalau udah tajalli itu kesana itu, koneksinya itu langsung. Makanya dia lempeng. Mau rezekinya dikit, mau rezekinya banyak, gak ada urusan. Saya berproses saja, bismillah. Saya lakukan sesuai dengan sunnatullah. Urusan terakhir tajallinya Allah main di sana. Jadi kita melihat Allahnya. Jadi apa gitu? Gak ada dalam hati kita pesimisme dalam hidup ini. Pesimis itu beda sama optimis ya. Optimis itu punya semangat karena ada yang mau diraih. Saya ulangi, optimis itu adalah semangat karena ada yang mau diraih, ada yang mendukung,
ada yang membersamai, paham nih? Itu orang yang optimis, ada tujuan, ada yang mendukung, ada yang membersamai. Paham nih? Ketiga-tiganya itu Allah. Allah di awal, Allah di pertengahan, Allah di akhir. Allah bismillah, ya. Allah billah. Terus yang lain, Allah alhamdulillah. Itu tuh Nabi itu begitu. Nabi itu bismillah, billah, dengan Allah, alhamdulillah. Hidup Nabi itu kayak gitu. Bismillah, billah, alhamdulillah. Bismillah, billah, alhamdulillah. Itu hidup Nabi kayak gitu tuh. Allah di awal, Allah di tengah, Allah di akhir. Kita mau berproses ke sana, insya Allah. Ya, ya, jam 11 ya. Yang lain udah pada ngantuk-ngantuk. Mungkin karena nggak merokok dan kopi di penjara. Tapi dapat ilmu ya. Nah ini kalau nggak diulang, nanti kalau udah selesai Bang Samsul, yang bagus-bagus suara Ustadz baru kirim. Karena orang tua ini semua orang tua ini sudah lelet dia punya apa namanya, harddisknya udah mulai lelet. Kalau HP ini udah terlalu banyak yang di-download. Jadi HP udah mulai lelet ya, nggak cepat tanggap gitu. Maka harus berulang-ulang ini. 2-3 kali ini kajian ini diulang di rumah, apa maksud Ustadz baru bisa dia tangkap. Ya. Itu pun nanti akan hilang kalau nggak diamalin. Diamalin satu-satu tuh. Oh begini maksud Ustaz, kajian semalam itu begini. Oh saya harus begini ya. Ya, semoga yang dikasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.